keputihan nggak lihat Hah? mukaku? Keputihan? Putihan nggak? Ini pakai produk baru yang terkenal di sosmed-sosmed itu loh. Tapi hati-hati loh. Ini banyak produk-produk yang katanya nggak bagus gara-gara mengandung merkurius apa. Merkurius planet. Ya itu mengandung. Merkuri. Ya itu yang mukanya dia hitam-hitam kayak. Gue hitam ya? Enggak, ini udah terjamin loh. Katanya nih udah banyak yang make-make. Enggak, gitu itu ada loh. sekarang banyak tuh kayak produk-produk skincare ya kan. Yang bener-bener bahaya yang. Kamu bikin aku parno. Iya elah. Nih, gue kasih tau, gue kenal sama sosok yang berani membongkar krim abal-abal. Iya kan, gue gak tahu nih. Ini orang punya backingan orang kuat, ada mafianya apa enggak nih. Karena gak ada takutnya dia. Sampai dia berani mengajar krim abal-abal sampai skincare ternama dia ajar-ajar juga sama dia. Yang punya skincare. Iya, Yang punya skincare dihajar gitu. acak-acak sama dia ya. Nah ini ya udah, kalau gitu untuk penonton setia jam praktek, ya ini gak sembarangan nih. Ya kita langsung undang saja seseorang, tapi kita lihat dulu ini profilnya. Cekidot. Bintang tamu narasumber di jam praktek keren-keren. Aku mau nanya, banyak yang mau aku tanya. Ya boleh, ayu mau tanya Ayo, apa dokter, aja. Ayo. Nggak usah nanya-nanya, kasih tahu aja biar dia nggak boros-boros beli skincare. Silakan dok. Ya makasih, silahkan dong. Nah ya, di kursi panas juga nih. Ya aduh. Tapi saya bingung nih sama dokter detektif ini, sebetulnya dia siapa sih? Iya kan? Pakai topeng, membongkar banyak krim yang menurut dia overclaim. Tidak sesuai dengan kandungannya. Terus sampai ngelawan dokter, inisialnya dokter Richard. Terus banyak skincare. Oh inisial tuh gak nyebutin semuanya. Oh iya salah ya. Oh sampai ngelawan dokter RL alias dokter Richard Lee. Loh. Ya. Oke tapi kita lihat dulu nih. Ini adalah video-video konten-konten dokter detektif yang selama ini bisa dibilang kontroversi ya. Kontroversi. Ya karena kan yang di review adalah produk-produk skincare yang udah ada dan beredar ya. Betul. Kita lihat nih tayangannya nih. Dok, apa alasan kemunculan dokter detektif ini sampai berani speak up dan menyentil produk-produk lain gitu loh? Gini Mas Suya, jadi ada fenomena yang cukup aneh di mata dokter sekarang. Itu banyaknya budaya flexing. Flexing tuh memamerkan Kekayaan. Memamerkan kekayaan, apa yang dia punya. Betul. Sementara dokter lihat ini backgroundnya pengusaha skincare. Nah tapi kok gak pernah kelihatan skincare-nya tuh kualitasnya apa gitu loh. Apa sih benefitnya, keunggulan dari skincare-nya itu. Sampai bisa menghasilkan yang dijual banyaknya gitu ya, flexingannya. keflexingannya. Ini kok kayaknya kok nggak nyambung gitu. Akhirnya dokter yang memiliki jiwa intelijen. Oh tuh kan intelijen dia benar. Intelijen lagi ya. Suka usil sebenarnya Mas Iya. Kuliah. Emang dari kuliah kan suka usil. Jadi apa sih kok bisa begini? Akhirnya dokter cobalah usil. Membeli produk-produk yang termasuk top terbesar lah di suatu platform Indonesia itu. Dan setelah dokter. Berapa merek? Kalau brand di awalnya sih cuman mungkin 10 sampai 20 brand ya. 3 merek terkenal inisialnya apa aja pada saat itu? Inisialnya G. G. Kamu mah nggak usah, aku tahu tapi kamu pasti dia mah nggak tahu, nggak usah tahu, kita aja. Apalagi siapa lagi dong? Terus D. D. Oh, Ini nama produknya ya? aku tahu. Produknya Betul, mereknya. brandnya. Tahu. G, D. Yang Golden Yang Dragon. satunya Ketiga. S. Dah. Kita tahu. Ya, aku tahu semuanya. Aku kan nonton. Otak gue gak nyampe bener nih. Soalnya kalau gue tahu tuh GD sama S, kebayang cucoknya gue kan. Sampai tahu-tahu dia tuh skincare ya kan. Kalau produk oli, produk kemacoan gue tahu ya kan. Ya. Oke, GDS tuh ya, dibeli terus. Betul, dan ternyata setelah dokter cek pada saat itu awal muasalnya lab itu bisa menerima dengan kondisi bersegel.
Jadi mudah banget. Jadi kita memberikan ke petugas lab itu dalam kondisi Masih ya, bersegel. Jadi cuman dikasih kode aja itu teh. Kita kasih ke petugasnya dan petugasnya bawa. Terus dilakukan uji lab 8 hari kemudian hasilnya mengejutkan Mas. Apa? Ya jadi ternyata apa hasilnya dok? Apa dok? Apa dok? Terus skincare apa hasilnya? Apa? Jadi misal di brand Yang G, yang G. yang G Ternyata itu overclaim. Overclaim. Apa sih overclaim dok? Apa kandungan yang overclaimnya itu? Overclaim. apa? Jadi misal kandungan yang ada di produk tersebut meski tidak dicantumkan tapi di situ ada klaim-klaim tertentu. Oh, Nah, iya. pada saat kita ini aturan Badan POM, pada saat kita mendaftarkan suatu produk ke Badan POM, itu kan kita harus menyertakan yang namanya DIP. Jadi dokumen informasi pendukung. Oh, oke. Data informasi Yes. pendukung Iya. ya. Jadi pada saat kita mendaftarkan itu misal kita memasukkan niacinamide 4%. Tahu nggak niacinamide? Untuk mencerah. Pintar! Ketahuan. Ceplosan. Niacinamide terus 4%. Nah nanti Badan POM akan menanyakan mana sih jurnal yang membuktikan bahwa niacinamide 4% itu bisa mencerahkan. Jadi gini maksudnya biar orang nggak bingung. Ah. Jadi kalau overclaim tuh misalnya ditulis retinol 4%. Betul. Yang untuk mencerahkan misalnya produknya, nih produk G 4% niacinamide untuk mencerahkan. Tapi setelah dites tidak ada segitu gitu. Kalau untuk produk G, Dokter Filia tidak pernah mencantumkan persentasenya. Nah kalau untuk produk D ini ada 2 produk yang Dokter cek. Yang pertama dia tidak mencantumkan tapi di situ ada kandungan niacinamide. Ya. Ternyata pada saat diuji lab kandungannya tidak ada. Tidak Oh, jadi dia terdeteksi. nulis. Jadi dia nulis ini mengandung niacinamide yang mencerahkan. Iya. Makanya harganya agak mahal biar orang biar cerah kan. Betul. Ternyata dicek tidak ada tuh si nia itu. Niacinamide. Nia tidak ada. Apalagi si cinnamide-nya ya. Oh jadi dia bohong gitu dok ya. Nah itu. Jadi dia menggadang-gadang bahwa belilah produk saya dengan harga mahal. Ada niacinamide-nya. Ternyata pas dicek kagak ada. Betul, pada saat diuji lab tidak ada. Jadi sama aja kayak kita misalnya. Tapi kalau dia mengklaim bisa mencerahkan berarti isinya apa ya kira-kira ya? Apalagi dok yang Hasil lab lagi yang bikin mengagetkan dokter. Yang ternyata pas udah dicek, wow gitu. Itu salah satunya adalah ini yang selalu menjadi kontroversi yaitu antara retinol dan retinal. Ya retinol dan retinal. Betul, jadi pada saat dokter melakukan uji retinal itu labnya tidak bisa melakukan uji tersebut. Jadi di Indonesia memang belum bisa, tapi dokter tetap menguji kadar retinol. Meskipun di situ mengklaimnya produknya retinal. Ya, jadi nah masalahnya dari awal dokter sudah bilang. Nah misal contohnya tadi ya yang dari brand D ya, Mas Uya kembali ke yang tadi ya. Brand D kan ada 2 produk, misal produk A sama produk B. Produk A itu kandungan niacinamide-nya tidak terdeteksi. Maka ada sama sekali. Tidak ada. Maka dokter katakan produk ini false claim. Bukan overclaim, false claim. Jadi Benar apa? nggak bisa mencerahkan orang nggak ada. Nggak ada. Iya oke. Iya kan? Jualannya berapa tuh produk harganya? Di atas 200 pada saat itu. 200.000 berarti dokter menganggap itu menipu masyarakat gitu ya? Iya pasti, kan nggak ada Oke. bahan False claim. False claim, karena memang kok aneh ditulis di situ kok nggak ada. Terus yang Gitu. retinol tadi? Yang produk B lagi dari brand yang sama, brand D. Di situ diklaim bahwa mengandung retinal 0,25%. Pas dicek. Pas dicek, yang dicek itu adalah retinolnya. Pada saat hasilnya keluar ternyata undetected, tidak terdeteksi. Tidak ada tuh retinol. Tidak ada, karena kan memang di situ retinal. Iya. Tapi dokter tidak mengatakan bahwa itu false claim. Ya. Karena memang untuk Ujinya kan tidak sama, nggak ada berbeda. sama, ya. Yang dokter katakan produk ini adalah overclaim. Overclaim. Dan masih menimbulkan perdebatan kan itu. Nah. Nah, akhirnya dokter lakukan pemeriksaan di China. Nah pertanyaannya kenapa sih dok lo kepo banget? Nguji-nguji skincare orang pakai duit sendiri sampai ke Cina. sampai ke Cina. Karena orang kan
kejarlah ilmu sampai Iya, ke negeri Cina. sampai ke negeri Cina. Jadi kejarlah uji labmu sampai ke negeri Cina. Mas Uya, gimana ya kalau misalnya kita difitnah macam-macam, menurut Mas Uya kita perlu nggak membela diri untuk Ya. menjelaskan bahwa kebenarannya seperti apa? Jadi ya menurut Doktif perlu banget untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa yang Doktif lakukan, Doktif katakan itu ya memang apa adanya dengan data. Oke, jadi awal-awal mungkin Doktif itu niatnya membantu untuk Betul. semua orang. Tapi ternyata biasa kalau kayak gini kan ada pro dan kontra. Karena ada kontra itulah. Jadi Doktif tuh merasa, kok gue merasa ini ya. Kok Doktif itu karakternya itu kalau semakin dikerasin semakin melawan gitu. Karena yang Doktif lawan itu, yang Doktif bilang itu kebenaran teh. Kalau selama Iya. benar tidak ada yang perlu kita takut. betul, setuju. Kenapa Mas Uya emang takut? Bagus. Tapi kok berani-berani ngelawan skincare yang ownernya udah pada gede-gede. Apa jangan-jangan dokter juga nih tahu-tahu ujung-ujungnya launching produk sendiri nih. Kan ada yang bilang begitu kan? Betul. Jangan-jangan ujung-ujungnya dia punya produk sendiri gitu kan. Yang lain mau dimatiin, ini mau keluar Doktif Skincare. Mas Uya. Mulutnya kayak netizen. Bener kayak Mulutnya kayak netizen. Mas Uya udah 17 tahun Doktif tuh jualan skincare. Oh. 17 tahun, 15 tahun itu di klinik sendiri, 2 Ya. tahun Doktif masih kerja sama orang lain. Tapi Doktif itu udah belasan tahun menjadi formulator skincare. Kalau misalnya Doktif pun berjualan kan Doktif ada ilmunya. Selama Doktif jujur Ya. salah. Enggak juga. Tapi ini bukan persaingan bisnis ya dok ya? Kalau lah tadi Doktif baru live, Doktif jualin brand-brand lain. Persaingan bisnis dari mana? Oh jadi dokter kalau produk-produk lain yang juga Yang memang benar-benar bagus, Dokter benar-benar bajuin. bagus, Dokter promosiin gitu. sesuai. Oh. Bahkan tadi banyak brand-brand yang udah gede itu memberikan Doktif harga spesial loh. Akhirnya nah tuh. Jadi masyarakat sendiri Doktif dukung untuk ikut berjualan skincare juga. Jadi lebih ke Untuk membuat kolam skincare menjadi kolam yang sehat, biru, bersih, sportif. Tapi berarti benar kasihan juga loh kalau orang yang membeli kan kepengen maksudnya kan dengan harga segitu kulitnya bagus, sesuai apa yang mereka iklankan kan. Tapi kalau kenyataan yang nggak begitu kan kasihan kitanya yang beli. Yang nabung-nabung ya, kalau Mas Uya mah uangnya emang nggak berseri. tapi dok, jadi Enggak, kalau produk- kasih penjelasan produk Indonesia jadi kan Produk takut nih. lokal itu Ya. juga bagus banget. Ada yang bagus-bagus juga. Banyak yang bagus-bagus juga. Ya. Cuman kan masalahnya ini ada satu brand ya yang sudah terkenal legend banget di Indonesia. Ownernya nggak pernah flexing tuh produknya Doktif cek kok selalu sesuai sama Sesuai klaimnya. dengan Sesuai, tidak Iya. overclaim, Iya, tidak ada betul. kandungan Itu produk dari Posisinya lokal. sesuai. Kok cocok kok bisa gitu. Jadi yang Doktif bingung itu ya owner-owner yang baru-baru muncul ini yang produknya yang meresahkan nih. Iya, dan bahkan pada saat Doktif cek-cek yang di e-commerce, yang produk-produk yang biasa, itu pun tidak overclaim banyak juga. Ada juga yang tidak Betul. overclaim. Jadi- Banyakan yang overclaim apa tidak dok? Lebih banyak yang mana? Kalau untuk saat yang kemarin-kemarin Iya. itu memang banyak yang overclaim. Yang tidak sesuai dengan Betul, tulisannya ya? betul. Komposisinya tidak Ya. sesuai dengan Posisi komposisinya. dan klaim dari ininya dari hasilnya, manfaatnya. Oke. Gitu, tapi kan ternyata dengan semakin kesini semakin baik. Takut nggak? Pernah nggak dokter mendapatkan serangan-serangan dari orang-orang tersebut gitu loh, dari pemilik-pemilik skincare tersebut. Yang tidak terima Yang nggak produknya terima dokter kalau- acak-acak gitu loh. Iya, serangan atau komen-komen atau ancaman. Alhamdulillahnya sih kalau yang brand-brand besar mereka menerima dengan lapang dada, sambutannya luar biasa. Mereka meminta maaf dan bersedia untuk memperbaikinya. Oh, malah minta maaf. Malah minta maaf dan itu pun di media Mengakui. sosial, mengakui. Tapi ada nggak yang enggak? Nah itu biasanya yang flexing-flexing tuh yang agak susah menerima kenyataan. Oh, Susah Yang tuh. flexing-flexing siapa aja sih dok? dia kepo, kepo. Kan tadi inisialnya udah ada no. Oh yang tadi yang itu kan brandnya, orangnya. Orang yang di belakang bisa nggak di belakang stage? Kayak orangnya, inisial orangnya dok. Ownernya. Ini mah suka mancing-mancing aja sih. Teh. Ya kan inisial banyak ya kan? Kalau di sini mancing-mancing Iya. dulu, hah? Siapa inisial? Yang suka flexing siapa ya? M, udah itu aja disebut karena yang satunya lagi udah tobat jadi udah nggak ini lagi. M. Sekarang M cewek udah- cowok, M cewek cowok. Cewek. M cewek. M cewek. Yang punya skincare-nya kan? Iya. Bukan produknya kan, tapi yang punya skincare-nya. Kan ada, yang punya skincare, iya, Oh, itu aku M. tahu. Nanti di belakang aja. Terus yang itu juga yang tadi disebutin itu. Hah?
juga flexing juga. Oh yang R tadi? Oh, siapa? Hah? Siapa? Yang Richard Lee ya? Tapi dokter, kalau kayak gitu pernah nggak mendapatkan hal-hal yang goib? Ya kayak misalnya, kan kalau namanya persaingan ya, persaingan bisnis itu kan ada-ada aja. Tiba-tiba dalam skincare-nya dokter ada belatung. Ada nggak dok? Atau di depan rumah ada tanah-tanah apa gitu kayak di Anak sinetron, kuburan, Dok. lo nonton mulu lo. Iya, iya. Alhamdulillahnya sih enggak sih Teh, karena kan backingannya Doktif itu. Backingan. Backingan, ada backing. Backingan yang maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, amin. Siapa yang berani ngelawan Allah? Tapi nggak punya backingan mafia-mafia siapa di sini itu mungkin? Di sini Ordal. Di sini memang Doktif bener-bener lagi diserang. Doktif itu dibilang backupnya mafia skincare. Oh justru malah dokter diserangnya karena Doktif ini di backup sama mafia skincare. mafia skincare Dibilang- untuk menjatuhkan skincare lain. Betul. Untuk skincare yang lain yang mau lebih besar naik gitu. Tuh, tapi kan Doktif sudah berani bersumpah di bawah Al-Quran Mas Uya. Oke, Bahwa semua itu adalah fitnah. Tidak ada itu semua. oke. Kalau Semua itu fitnah. backingan keluarga nggak ada? Enggak ada. Suami? Suami ya sebagai seorang suami ya wajar Backing, dong ya. membackup. Emang Mas Uya kalau nggak ada, kalau istrinya dapat jangan sampai Ya, ya. amit. Terus nggak nge-backup gitu. Apa? Kalau misalnya diserang gitu istrinya, difitnah. Oh biasanya dia yang maju malah justru. Nah sekarang pertanyaannya dok. Betul. Kalau emang dokter nggak takut untuk demi kebenaran kenapa pakai topeng dok? Mas Uya, Doktif itu nggak pengen jadi orang yang dikenal Mas Uya. Beda sama Mas Uya lah public figure. Doktif ini pengen jadi orang biasa aja. Pengen tetap bisa makan di pinggir jalan. Pengen tetap jadi orang biasa aja. Tapi dok coba dong dikit buka topeng dong. Spill dikit. Spill dong. Mau. Buka dikit kayak gini tapi matanya ditutup gitu dong. Nggak mau dok, nggak mau dok. Nggak mau ini. Apa justru dokter takut tadi ketemu sama inisial tadi tengah jalan disamperin langsung. Lu ya yang Orang Doktif bolak-balik ajakin ketemu buat kita adu data, adu jurnal. Kenapa nggak mau? Tapi dokter menamai dirinya dokter detektif. Emang apa aja sih yang udah dokter telusurin selain skincare ini dok? Ada satu oknum yang memang dia harus ditelusuri, dari gelarnya ditelusuri. Ya, Ini memang. pengusaha skincare juga? Yang tadi juga sih tadi sebenarnya. Oh salah satu yang disebut tadi juga? Tadi itu. Oke, dia kenapa? Dia itu mendapatkan gelar PhD dari salah satu universitas yang memang universitas tersebut bahkan dituntut oleh negara bahwa itu sebenarnya ilegal. Jadi terkenal dengan jual beli gelar. Berarti istilahnya kayak ijazah palsu ya? Tapi sudah diklarifikasi Mas Uya. Oke gitu terus? Diklarifikasi, bilangnya saya kan hanya mampu di universitas ini gitu. Loh, kenapa di universitas yang terkenal dengan gelar palsunya gitu. Kan beliau kan kaya raya, harusnya kan sekolah itu di luar negeri yang Amerika yang bener gitu. Yang bukan universitas yang di dalam ada masalah gitu ya. Kayak anak saya lah di Amerika lah ya. Ya. Flexing. Ya. Tapi masih banyak nggak sih dok yang meresahkan di masyarakat ini, jadi rahasia di masyarakat bahwa banyak produk-produk yang oke, overclaim itu kan tidak sesuai dengan Isinya, komposisinya. Tapi kan ya ada juga produk-produk yang kemarin berbahaya tuh. Tuh. Mengandung merkuri, hydroquinone, sampai orang mukanya bopeng-bopeng gara-gara pakai skincare kan kasihan dok. Item-item kadang. Apa Bener nggak sih ada? Apa kebakar kayak gitu kan ada ya dok? Mafia skincare tuh ada di Indonesia ada nggak sih dok?